Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan jenis kitab hadis dan juga model penulisannya. Mari kita simak. Jenis kitab hadis dan model penulisannya. Yang pertama ada jami'. Jami' ialah sebuah kitab hadis yang disusun per bab dan mengandung segala tema agama. Nah, dari sekian banyak kitab berbentuk jami', ada 3 yang paling populer. Yang pertama Al-Jami'us Shahih karya dari Imam Al-Bukhari, yang mana Shahih Bukhari. Dan yang kedua adalah Al-Jami'us Shahih karya Imam Muslim, Shahih Muslim. Dan yang terakhir adalah Jami' Imam At-Tirmidzi atau Sunanud Tirmidzi. Yang kedua ialah sunan. Sebuah kitab hadis masuk kategori sunan apabila berisi hadis-hadis marfu yang menjelaskan tentang hukum dan urutan babnya disusun seperti urutan bab dalam ilmu fikih. Nah, ada 4 nih kitab sunan yang paling populer. Yang pertama Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, dan juga Sunan Ibnu Majah. Yang ketiga adalah musnad, kitab hadis yang disusun dengan mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan riwayat masing-masing dari para sahabat. Dari sekian banyak kitab musnad, beberapa yang paling populer adalah Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la, dan Musnad Abi Dawud At-Tayalisi. Yang keempat, Mu'jam, sebuah kitab hadis di mana hadis-hadis di dalamnya dikelompokkan berdasarkan nama guru penulis, sahabat, atau daerah. Ada 3 kitab Mu'jam yang paling populer. Yang pertama Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, dan Al-Mu'jamus Shaghir. Ketiganya ialah karya dari Imam At-Tabrani. Yang kelima adalah Musonaf. Kriteria kitab musonaf hampir sama dengan kitab sunan, yaitu mengelompokkan hadis dan menyusunnya seperti bab dalam ilmu fikih. Nah, perbedaannya adalah kitab musonaf itu tidak hanya berisi hadis marfu, namun juga hadis mauquf dan hadis maqtu. Dari sekian banyak musonaf, beberapa yang paling masyhur adalah Musonaf Abdurrazzaq dan Musonaf Abi Bakar Ibnu Syaibah. Yang keenam adalah Zawaid. Kitab Zawaid adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang terdapat di beberapa kitab tertentu, dan hadis-hadis tersebut tidak ditemukan dalam beberapa kitab hadis lain, seperti kitab Misbahuz Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah karya dari Abil Abbas Al-Bushiri. Nah, kitab ini berisi hadis-hadis yang terkandung dalam Sunan Ibnu Majah dan tidak ditemukan dalam ilmu kitab induk lain, yakni Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abi Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Yang ketujuh adalah Masyahah, sebuah kitab yang berisi nama-nama guru dari seorang ulama dan riwayat-riwayat baik berupa hadis atau sanad kitab yang ia dapatkan dari para guru tersebut. Ada kitab Masyahah yang ditulis oleh ulama itu sendiri seperti Mu'jam Awsatnya At-Tabrani. Dalam kitab tersebut, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang beliau dapat dari para gurunya. Ada pula kitab Masyahah yang ditulis oleh orang lain seperti Tasniful Asma karya dari Syekh Mahmud Said Mamduh, salah satu murid Syekh Yasin Padang. Yang kedelapan adalah Mustadrak. Mustadrak adalah sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang tidak dicantumkan dalam sebuah kitab tertentu. Padahal, hadis-hadis itu memenuhi syarat dan kriteria penulis kitab tersebut. Seperti Al-Mustadrak ala As-Sahihain karya Imam Al-Hakim. Dalam kitab tersebut, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang tidak dicantumkan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Yang kesembilan adalah Atraf, kitab hadis di mana kitab hadis-hadis di dalamnya tidak disebutkan lengkap, hanya potongan kalimatnya saja, lalu menyebutkan berbagai jalur sanad dari hadis tersebut. Terkadang sepotong kalimat yang disebutkan bukan berasal dari redaksi hadis tersebut, namun hadis tadi masyhur dengan nama itu, seperti hadis Jibril. Maksudnya adalah hadis yang menjelaskan tanya jawab Jibril alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Salah satu kitab Atraf yang paling populer adalah Tuhfatul Ashraf karya Al-Hafiz Al-Mizzi. Ilal. Kitab Ilal adalah kitab yang berisi hadis-hadis yang memiliki ilat dan menjelaskan bentuk ilat dari setiap hadis tersebut, seperti 2 kitab Al-I'lal karya At-Tirmidzi dan Ad-Daruqutni. Yang terakhir adalah Mustakhraj, sebuah kitab yang berisi hadis-hadis yang terdapat pada kitab lain, namun dengan jalur sanad yang berbeda, seperti Mustakhraj karya Al-Ismail. Beliau menyebutkan hadis-hadis tersebut pada Shahih Bukhari, namun tidak melalui jalur Imam Al-Bukhari.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.